Hari ini kita lagi menengok kebun pacong seluas 3 hektar ya. Jadi pacong ini udah tertanam kurang lebih 5 minggu ya, hampir 1 bulan, 1 bulan kurang lah itu. Ini udah setinggi segini ya, mudah-mudahan nanti masih mendapatkan hujan, karena di sini lahan tada hujan. Lahan tada hujan tuh hanya tergantung pada pengairan air hujan. Jadi kalau kemarau dia sama sekali nggak ada air. Tetapi berdasarkan pengalaman kita, begitu akar itu sudah kuat, maka pacong maupun odot itu dia akan tahan hidup ya. Jadi akarnya akan mencari sumber air sendiri. Nah, ini karena udah tinggi-tinggi ini, akarnya udah kuat. Jadi awalnya proses penanaman itu rumput kita semprot dengan Roundup gitu. Kemudian setelah rumput kering, baru kita lubangi ya kurang lebih selebar 40 sentian ya, 40 sentian itu. Terus kita tanami stek-stek pacong. Nah, setelah muncul tunas, nah sebelum kita tanam itu, waktu dilubangin itu sekaligus ditaruh pupuk kandang. Nah, jadi dilubangin untuk lubang stek itu, taruh pupuk kandang dicampur dengan tanah, baru kemudian ditanami. Nah, setelah muncul tunas kurang lebih seminggu 2 minggu itu tunasnya udah mulai muncul. Kemudian dikasih pupuk tambahan ya, pupuk NPK. Habis itu kita tutup tunasnya ini. Jadi yang tanahnya tadinya cuman lubang-lubang itu akhirnya kita gunduk itu per barisan yang ada tunasnya. Nah, ini nih kelihatan rapi kan. Jadi itu digunduk itu sehingga tunasnya tuh tertutupi. Jadi fungsinya apa? Fungsinya pertama, pupuknya itu tertutup oleh tanah sehingga tidak menguap, sehingga efektif lah. Habis itu mata tunas yang udah muncul itu kemudian akan langsung menyentuh tanah sehingga pertumbuhannya akan lebih bagus. Nah, ini untuk sementara lahan pacong kita dari sana. Nah, ini yang sudah tumbuh, sudah mulai subur. Nah, sementara di sini kita nanam indigo vera, tetapi ternyata memang tidak 100% tumbuh ya. Ada beberapa yang mati ya, nanti harus diganti. Nah, ini indigo vera yang dibantu bambu-bambu untuk supaya nggak terkena angin. Nah, yang mati kayak gini kering, tapi ini masih ada mata tunasnya, masih hidup. Nah, ini yang mati seperti ini mati. Nah, kayak gini tuh di bawah masih ada tunasnya, berarti masih hidup. Yang ujung daunnya itu masih hijau, berarti dia masih hidup. Tapi yang di bawahnya kering itu berarti mati. Kalau sampai pangkal sampai ujung itu kering berarti mati. Saya kasih contoh yang mati ya. Ini kemungkinan mati ini karena kering dari atas ke bawah. Nah, yang udah pasti mati kayak gini. Nah, ini dari bawah ke atas nih mati. Nah, kita tanam bibit indigo vera sebanyak 2000 batang ya, 2000 batang. Kita beli per batangnya itu 2.500 ya, 2.500 bibitnya. Jadi kita udah beli dari bibit yang siap tanam. Nah, ini dari sini ke sana itu kurang lebih 2000
2000 batang bibit indigo vera. Nah, jadi kalau kita lihat persentasenya yang mati itu kurang lebih ya 10%-nya lah. 10%-nya mati, nanti akan kita sulami istilahnya, atau kita ganti dengan yang masih hidup. Nah, yang di sebelah sini pakcong lagi. Nah, ini contoh yang belum digunduk ya, belum digunduk. Jadi ini masih dari lubang tanam pertama, baru dicampur dengan pupuk kandang, terus ditaruh steknya. Tapi setelah tumbuh ini belum digunduk. Nah, ini lagi ada proses penggundukan. Nah, itu sedang ada pekerja kita, dia lagi menggunduk tanah supaya tunas yang baru tumbuh itu langsung bersentuhan dengan tanah, terus menutup pupuk yang pupuk buatan yang baru ditebar. Nah, ini kita kasih contoh. Ini yang belum digunduk. Nah, sampingnya ini setelah digunduk. Nah, ini hasilnya seperti ini nih. Nah, ini rapi digunduk. Nah, ini dari ujung ke ujung sampai ke pekerjanya itu. Nah, ini lagi sedang mengerjakan penggundukan tanah ya, penggundukan tanah, menutup stek yang baru tumbuh dengan tanah. Nah, ini yang belum digunduk. Nah, ini dari sini ke sini, ini semua adalah tanaman pakcong sampai ke ujung sana. Jadi masih luas sekali. Nah, di ujung sebelah sana, setelah pekerja kita itu, sebelah sananya lagi itu baru tanaman odot. Jadi kita maksimalkan tanah kita yang di sini 3 hektar. Kalau ditambahkan di lahan lama itu 1,5 sampai 2 hektar ya, jadi total sekitar 5 hektar. Itu nanti full dengan tanaman hijauan, baik itu odot, pakcong maupun indigo vera. Jadi sudah cukup untuk kebutuhan pakan ternak kita. Nah, ini yang rencana mau kita bangun trek sepeda, ini belum kita mulai karena masih proses observasi, survei. Nanti teman-teman komunitas sepeda nanti diharapkan berkunjung ke sini untuk lihat jalurnya, nanti muter ke sana. Nah, kemarin udah kita coba trek di awal itu, jadi memutari kebun ini sampai muter ke sana, terus nanti melintasi sungai, terus itu ada sedikit tanah yang berbukit, naik terus turun lagi, muter lagi, nanti balik ke sini. Itu satu kali putaran itu kurang lebih 15 km. Jadi sudah cukup dari tingkat jauhnya trek itu sudah cukup lah untuk kriteria sebuah trek ya. Tinggal bagaimana kita membuat trek yang menantang karena trek sepeda itu kan unik ya. Teman-teman tuh selalu butuh tantangan. Jadi kalau terlalu datar kurang tantangan, jadi nanti harus dibikin barrier, dibikin obstacle gitu. Jadi dibikin ada namanya tabletop, ada namanya yang tingkat kemiringan gitu. Terus ada namanya ya ada istilah-istilah teknis itu. Nanti harus kita rancang karena itu memerlukan tambahan infrastruktur, jadi agak lama prosesnya. Oke, itu dulu teman-teman, sekitar laporan pandangan mata dari kebun kita. Mudah-mudahan kedepannya segera terwujud apa yang kita cita-citakan. Terima kasih, salam peternakan.